Terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Nah, langsung saja kita lanjutkan materi bahasa Arab kita yaitu penjelasan munada ya, belum selesai kemarin. Nah, monggo dibuka kembali pada modulnya halaman 22 ya. Modulnya halaman 22. Kita bahas kembali terkait pembahasan munada, materi munada supaya lebih kuat lagi ya pemahamannya. Nah. Sebenarnya sudah sampai yang munada mudhaf ya. Munada mudhaf. Cuma tidak mengapa kita ulang sedikit. Nah. Dari munada mudhaf. Baik. Jadi apa yang dimaksud dengan al-munada kemarin sudah kita pelajari. Begitu pula istilah-istilah yang berkaitan seputar al-munada juga sudah kita sampaikan ya. Kemarin juga sudah kita sampaikan bahwasanya al-munada itu nanti ada beberapa versi. Ya, ada beberapa versi. Cuma untuk level kitab DL1 ini untuk kita para pemula mempelajari dua macam munada dulu. Ya, dua macam munada. Malah sebenarnya di kitab DL1 itu hanya mempelajari munada mufrad. Ya, hanya mempelajari munada mufrad. Tetapi karena untuk memahami munada mufrad itu kita harus memahami lawannya yaitu munada mudhaf. Sehingga mau tidak mau harus mempelajari juga munada mudhaf. Ya. Sebagaimana dalam pepatah Arab dikatakan yu'rafu syai'u bididdihi. Jadi sesuatu itu bisa diketahui dengan lawannya. Ya. Mengetahui sesuatu itu bisa dengan mengetahui lawannya. 6. Kalau kita ingin mengetahui apa itu tauhid misalnya, maka kita juga harus mempelajari ya bagaimana itu kesyirikan, ya macam-macamnya, aspek-aspeknya dan lain sebagainya. Jadi mengetahui pula lawannya. Begitu pula dalam hal ini sebenarnya yang dipelajari untuk level DL1 yang ada di kitab DL1 itu adalah munada mufrad. Ya, munada mufrad. Tetapi munada mufrad itu merupakan lawan dari munada mudhaf. Sehingga harus dipelajari dua-duanya. 6. Kemarin sudah kita pelajari munada mudhaf adalah munada yang terbentuk dari konsep idhofah. Munada yang terbentuk dari konsep idhofah. Ya. Jadi ada konsep idhofah kemudian dipanggil, maka itulah munada mudhaf. Jadi memang bentuknya adalah idhofah. Ya, munada mudhaf. Baik. Di mana hukum i'rabnya adalah mansub. Ya, munada mudhaf i'rabnya mansub. Nanti yang dimansubkan adalah mudhafnya. Ya, pokoknya kalau ada konsep idhofah, nanti yang memiliki kedudukan yang terkena peluang untuk berubah i'rabnya itu adalah mudhafnya.
Mudhof ilaih itu nggak usah diapa-apakan lagi ya. Karena mudhof ilaih selalu majrur. Sudah jelas kedudukannya dan i'rabnya juga sudah pasti yaitu majrur. Jadi sekali lagi munada mudhof adalah munada yang terbentuk dari konsep idhofah ya, dan hukum i'rabnya adalah mansub. Nanti yang dimansubkan adalah mudhofnya. Begitu ya. Tinggal melihat yang menjadi mudhof itu isim apa. Apakah isim mufrad atau isim mutsanna, jamak mudzakkar salim dan lain sebagainya. Ya, nanti kemudian ditentukan mansubnya dengan apa, begitu. Misalnya isim mufrad ya, maka mansubnya dengan fathah. Contohnya di situ halaman 23, misalnya Rasulullahi. Itu adalah konsep idhofah. Dipanggil misalnya wahai Rasulullah. Ya, maka menjadi ya Rasulallahi. Ya Rasulallahi. Nah, itu ya Rasulah. Rasulah itu adalah mansub. Ya, sebagai mudhof dan sekaligus sebagai munada. Ya, dalam hal ini munada mudhof, i'rabnya mansub. Ya, mansubnya dengan fathah karena Rasul adalah isim mufrad. Kemudian contoh munada mudhof yang berupa isim mutsanna adalah thaliba al-ilmi, dua penuntut ilmu. Ketika dipanggil maka dimansubkan thaliba al-ilmi isim mutsanna. Ya, mansubnya dengan ya, maka tinggal alifnya itu dirubah menjadi ya. Jadilah ya thalibai al-ilmi. Ya thalibai al-ilmi. Wahai dua penuntut ilmu. Gitu ya. Ini contoh munada mudhof yang berupa isim mutsanna, mansubnya dengan ya. Kemudian contoh munada mudhof yang terbentuk dari jamak, dalam hal ini jamak mudzakkar salim, karena kita baru mendapatkan jamak itu yang jamak mudzakkar salim ya. Nanti ada jamak taksir dan jamak muannats salim belum kita pelajari. Contohnya adalah Banu Adama, ya, anak-anak Adam. Banu Adama. Ketika dipanggil, karena Banu itu dari kata Banuna, jamak mudzakkar salim, ya, mansubnya dengan ya, ya, maka wawunya dirubah menjadi ya, jadinya ya Bani Adama. Ya Bani Adama. 6. Kasroh yang ada pada nun itu tidak berpengaruh apa-apa. Itu hanya karena bermunasabah saja, yaitu beradaptasi terhadap ya. Karena dalam qawaidul i'lal, kaidah-kaidah i'lal, ya, apabila ada huruf atau harokat doma, apabila ada harokat doma bertemu dengan ya sukun, maka doma itu harus bermunasabah, beradaptasi menjadi kasroh. Nah, gitu ya. Awalnya adalah banui, gitu kan. Tapi kaidahnya kalau ada doma bertemu dengan ya sukun, maka harus bermunasabah, beradaptasi menjadi kasroh. Ya, setiap kita mendengar istilah munasabah, menyesuaikan, itu tujuannya adalah agar memudahkan atau meringankan bacaannya, meringankan cara bacanya. Ya, memang lebih enak dibaca ya bani daripada ya banui, nah, gitu ya, lebih ringan bani begitu. Baik, bisa difahami ya untuk munada mudhof. Nah, nanti misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Sekarang kita lanjutkan dulu. Yang kedua, kategori yang kedua adalah al-munada al-mufrad. Ini pembahasannya agak sedikit rumit ya, agak sedikit rumit. Jadi tolong benar-benar tawajuh ya, benar-benar fokus memperhatikan. Nah, yang kedua al-munada al-mufrad. Al-munada al-mufrad atau munada mufrad begitu saja juga boleh biar lebih simpel. Yaitu al-munada yang tidak dalam bentuk idhofah. Munada yang tidak dalam bentuk idhofah. Bisa dikatakan
Munada mufrad adalah lawan dari munada mudhof. Jadi lawannya. Gitu ya. Istilah mufrad di sini adalah lawan dari mudhof. Nah, kemudian ada catatan penting, harap diperhatikan. Saya bacakan. Yang dimaksud mufrad pada istilah munada mufrad bukanlah isim mufrad. Hati-hati ya. Jadi yang dimaksud dengan mufrad pada istilah munada mufrad itu bukan isim mufrad. Bukan isim yang jumlahnya satu, itu bukan. Melainkan yang dimaksud mufrad adalah tidak berupa idhofah. Tidak berupa idhofah. Oleh karena itu bisa masuk dalam munada mufrad ini isim mufrad, isim mutsanna maupun isim jamak. Bisa jumlahnya berapa saja, mau mufrad, mutsanna, 2 atau jamak, ya banyak, itu bisa. Yang penting tidak berbentuk konsep idhofah, itu munada mufrad. Ya, nah nanti kalau kita semakin bertambah ilmunya, akan kita jumpai bahwasanya istilah mufrad itu merupakan lawan dari banyak hal. Bisa lawan dari jumlah, bisa lawan dari syibhul jumlah, bisa lawan dari mudhof, idhofah. Nah, gitu ya. Terkadang lawan dari jumlah itu juga disebut dengan istilah mufrad. Lawan dari syibhul jumlah itu juga disebut dengan mufrad. Dan lawan dari idhofah, ya, mudhof, itu juga disebut dengan mufrad. Nah, gitu. Jadi nanti tidak perlu heran. Ya, kalau kita mendengar istilah mufrad itu tidak melulu terkait dengan isim mufrad. Bisa yang dimaksud adalah lawan dari beberapa hal itu tadi. Nah, dalam hal ini munada mufrad adalah lawan dari munada mudhof, berarti lawan dari idhofah. Begitu ya, bisa difahami. Nah, berikutnya mohon diperhatikan. Al-munada al-mufrad di sini bisa mencakup dua macam munada. Nah, ini harap diperhatikan. Jadi munada mufrad itu mencakup dua macam munada, ada dua versi. Ya, yang sama-sama secara umum istilahnya adalah munada mufrad. Ya, secara umum namanya istilahnya munada mufrad. Ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah munada mufrad alam. Munada mufrad alam. Kita sudah pernah mempelajari al-alam itu meliputi apa saja? Yaitu nama orang, nama negara, dan kota. Itu yang dimaksud dengan al-alam ya. Nah, jadi harap selalu diingat, kalau kita mendengar istilah al-alam, itu maksudnya adalah nama orang, nama negara, nama kota. Nah, di sini dikatakan munada mufrad alam, yaitu munada mufrad yang memanggil nama. Ya, yang memanggil nama. Entah nama orang, misalnya wahai Muhammad, wahai Zaid, wahai Zainab. Atau memanggil nama negara, misalnya wahai Indonesia, ya, wahai India, dan lain sebagainya. Atau nama kota, misalnya wahai Mekah, ya, wahai Madinah. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu nanti masuk kategori munada mufrad alam. Ya, bisa difahami. Baik. Kemudian yang kedua adalah munada nakiroh maksudah ta'yinuhu. Nah, ini agak sedikit rumit ya istilahnya. Tapi mau tidak mau kita harus memfamiliarkan istilah-istilah bahasa Arab seperti ini. Ya, memang seperti itu adanya ya. Nah. Baik, yaitu munada nakiroh maksudah ta'yinuhu. Munada nakiroh maksudah ta'yinuhu. Apa itu? Yaitu munada yang memanggil satu pihak tertentu dan sudah jelas yang dimaksud oleh si pemanggil itu tanpa menyebut nama. Tanpa menyebut nama. Yaitu memanggil dengan lafat-lafat yang selain nama, selain alam.
Misalnya di sana ada seorang laki-laki, kita panggil, wahai laki-laki. Nah, gitu ya. Di sana ada seorang murid, kita panggil, wahai murid. Di sana ada seorang pedagang, misalnya kita panggil, wahai pedagang. Ya, wahai laki-laki, wahai murid, wahai pedagang. Itu kan memanggil satu orang tertentu tanpa menyebut nama. Ya, dan ini namanya adalah munada nakiroh maksudah ta'yinuhu. Karena nanti juga ada panggilan yang sifatnya umum, tidak memaksudkan satu person atau satu pihak tertentu. Ya, nah itu nanti yang disebut dengan istilah ghairu maksudah. Kalau ini maksudah, kalau yang memanggil secara umum itu ghairu maksudah. Ya, ada kata ghairunya. Nah, contohnya misalnya begini, ada, mohon maaf istilahnya, ada seorang buta ingin menyeberang jalan. Kemudian dia memanggil, wahai orang, tolong saya menyeberang jalan. Apakah orang buta ini sedang memanggil satu orang tertentu? Tidak. Tetapi memanggil siapa saja yang ada di situ, yang bisa menolong dia untuk menyeberang jalan. Nah, gitu ya. Contoh yang lain misalnya ada seorang kepala sekolah begitu ya, berceramah di hadapan para murid. Muridnya banyak, berceramah di hadapan para murid. Kemudian kepala sekolah ini mengatakan, wahai murid, bersungguh-sungguhlah di dalam belajar. Wahai murid, bersungguh-sungguhlah di dalam belajar. Apakah panggilan wahai murid ini ditujukan pada satu murid tertentu atau secara umum? Jawabannya adalah secara umum. Nah, ini nanti masuk kategori yang ghairu maksudah, tapi belum saatnya kita pelajari itu. Ya, sekarang kita fokus ke sini, yaitu munada nakiroh maksudah ta'yinuhu. Yaitu manggil satu pihak tertentu yang sudah jelas, yang dimaksud oleh si pemanggil, tanpa menyebut nama. Ya, tanpa menyebut nama. Kenapa dua macam munada ini, yaitu munada mufrad alam dan munada nakiroh maksudah ta'yinuhu, itu dijadikan satu menjadi munada mufrad karena memiliki hukum i'rab yang sama. Ya, memiliki hukum i'rab yang sama. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, apa hukum i'rabnya? Yaitu istilahnya mabniyun ala ma yarfa'u bihi. Ya, atau simpelnya mabni ala ma yarfa'u bihi. Lebih simpel lagi kita pakai bahasa Indonesia. Yaitu mabni sesuai tanda rofaknya. Ya, atau lebih gampang lagi mabni sesuai marfu'nya, titik. Nah, itu juga boleh. Ya, kita pakai istilah Arabnya mabni ala ma yarfa'u bihi boleh, mabni sesuai tanda rofaknya boleh, mabni sesuai marfu'nya boleh. Ya, nah ini harap dihafalkan, diingat-ingat. Ini merupakan hukum i'rab dari munada mufrad yang mencakup dua itu tadi, yaitu munada mufrad alam dan munada nakiroh maksudat ta'yinuhu. Ya, i'rabnya ini mabni ala ma yarfa'u bihi, mabni sesuai tanda rofaknya atau simpelnya mabni sesuai marfu'nya. Maksudnya bagaimana? Begini, sebelum saya bacakan lebih lanjut, saya berikan gambaran awal dulu. Yang dimaksud dengan mabni itu artinya tetap. Ya kan? Mabni itu artinya tetap. Mabni sesuai dengan marfu'nya adalah harokatnya nanti sama ketika marfu, ya sama dengan tanda marfu'nya. Tapi kalau sudah dipanggil tidak boleh lagi bilang marfu, tidak boleh. Tapi menggunakan istilah mabni. Contohnya begini, Muhammadun itu belum dipanggil. Muhammadun belum dipanggil, maka Muhammadun ini marfu bid-dhamma. Ya, marfu bid-dhamma yaitu tanda marfu'nya dengan dhamma karena dia isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Istilahnya kalau belum dipanggil adalah marfu bid-dhamma.
yaitu marfu dengan dhamma. Tapi ketika sudah dipanggil ya Muhammadu, sama-sama tetap dhammahnya. Muhammadun ya dhamma, ketika dipanggil ya Muhammadu juga dhammah. Tapi istilah i'rabnya berbeda. Ketika Muhammadun belum dipanggil, itu istilahnya marfu bid dhammah. Adapun ketika sudah dipanggil ya Muhammadu, itu nggak boleh lagi bilang marfu, tapi mabni alat dhammah. Mabni alat dhammah. Kalau mabni nanti gandengannya ala ya, nggak boleh pakai bi. Mabni ala. Nah, mabni alat dhammah. Ketika belum dipanggil, sekali lagi Muhammadun marfu bid dhammah. Tapi ketika sudah dipanggil mabni alat dhammah. Itulah yang dimaksud dengan mabni sesuai dengan marfu'nya. Bisa dipahami ya, rekan-rekan semua ya. Contoh yang isim mutsanna misalnya, dari kata Muhammadun tadi. Muhammadani. Muhammadani. Itu isim mutsanna marfu bil alif. Belum dipanggil marfu bil alif. Ketika dipanggil tetap ya Muhammadani. Tidak berubah harokatnya, tidak berubah tandanya. Sama, yaitu ya Muhammadani. Hanya saja istilah i'rabnya berbeda. Kalau Muhammadani ketika belum dipanggil marfu bil alif. Tapi kalau sudah dipanggil ya Muhammadani tidak boleh lagi bilang marfu, melainkan apa tadi? Mabni alal alif. Mabni alal alif. Ya, begitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan istilah mabni sesuai marfu'nya. Contoh yang jamak misalnya, dari kata Muhammadun kita jadikan jamak Muhammaduna, para Muhammad. Muhammaduna ini jamak mudzakkar salim, marfu'nya dengan wawu. Lafaz Muhammaduna ketika belum dipanggil Muhammaduna, belum dipanggil, istilah i'rabnya marfu' bil wawi. Marfu' bil wawi. Ketika dipanggil ya Muhammaduna, lafadznya sama, tidak berubah. Tapi istilah i'rabnya bukan lagi marfu, melainkan mabni alal wawi. Mabni alal wawi. Bisa dipahami ya? Nah, coba saya cek dulu dengan saudara Ferry. Misalnya ada kata tolibani. Itu istilah i'rabnya apa? Tolibani. I'rabnya mansub. Mansub. Ini munada mufrad apa munada mudhof? Tolibani. Tolibani. Dua murid, artinya dua murid. Oh, Munada mudhof atau munada mufrad? Munada mudhof. Berarti konsep idhofah. Mana idhofahnya di situ? Dua murid. Mana idhofahnya? Ya, Ferry. Bukan munada mudhof ya, ini munada mufrad ya. Kan bukan konsep idhofah itu. Ya. Ya, Ferry. Oh iya. Iya, iya. Iya. Munada mudhof itu kalau konsepnya idhofah. Lah ini tolibani, artinya dua murid. Ya, ini namanya munada mufrad. Ya, yaitu munada yang tidak dalam bentuk idhofah. Ya. Nah, kalau munada mufrad hukum i'rabnya bukan mansub. Yang mansub tadi munada mudhof. Kalau munada mufrad tadi hukum i'rabnya apa? Ferry sebutannya tadi. Munada mufrad konsep i'rabnya Apa tadi istilahnya? Baik, mungkin kita lewati dulu ya. Dengan saudara Firman. Tolibani, itu i'rabnya apa Firman? Marfu, Ustaz. Marfu dengan apa? Marfu bi alif.
bil alif, baik. Tolibani itu marfu bil alif. Sekarang kita panggil. Ya tolibani. I'rabnya apa Firman istilahnya? Mabni alal alif. Mabni alal alif. Baik, bagus. Mabruk insyaallah. Dengan saudara Amin. Kalau ada kata misalnya muslimuna. Muslimuna. Ya, i'rabnya apa itu Amin? Istilah i'rabnya muslimuna. Apa Ustaz? Muslimuna isim apa itu? Kalau berakhiran una begitu. Isim jamak mudzakkar salim ya. Iya, apakah sudah dipanggil itu? Belum, Muslimuna. Kalau Belum. belum dipanggil, bagaimana cara istilah i'rabnya? Mabni ala mudzakkar salim begitu. Mabni itu kalau sudah dipanggil ya. Ini kalau belum dipanggil pakai istilah i'rabnya entah marfu, mansub atau majrur. Ya. Oh. Sedangkan muslimuna di sini apa i'rabnya? Marfu, mansub atau majrur? Marfu ya. Marfu karena masih berupa wawu. Muslimuna. Jamak mudzakkar salim itu marfu'nya dengan wawu. Ya, jamak mudzakkar salim marfu'nya dengan wawu. Nah, muslimuna ketika belum dipanggil istilahnya marfu bil alif. Marfu bil alif. Istilahnya begitu. Ketika sudah dipanggil ya muslimuna, istilah i'rabnya apa? Amin tadi. Mabni. Kalau sudah dipanggil mabni alal wawi. Mabni alal wawi. Ya. Tadi marfu'nya bil wawi. Oke, marfu bil wawi. Sekarang kalau dipanggil mabni alal wawi. Begitu ya? Bisa difahami? Iya, Ustaz. Nah, satu lagi dengan saudara Harisma. Misalnya ada kata muhandisun. Muhandisun itu artinya insinyur. Muhandisun itu i'rabnya apa? Apakah sudah dipanggil muhandisun? Belum. Belum ya. Istilah i'rabnya apa ketika belum dipanggil? Isim marfu bil wawi. Marfu bi Wawi. Itu isim apa itu? Isim apa itu muhandisun? Isim marfu bukan? Iya, maksudnya kategori isimnya apa? Isim mufrad, mutsanna atau jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim. Bukan, kalau jamak mudzakkar salim itu bunyinya una. Oh, muhandisuna. Nah, gitu ya. Itu jamak mudzakkar salim. Kalau muhandisun saja itu berarti masih mufrad, masih satu jumlahnya. Isim mufrad ya. Oh iya, isim mufrad. Nah, berarti marfu bi apa? Berarti marfu bi dom. Iya, marfu bidoma, betul. Marfu bidoma. Nah, ketika dipanggil ya muhandisu, i'rabnya apa? I'rabnya jadi mabni alal dhammah. Betul, mabni alal dhammah. Baik. Khair insyaallah. Mabruk, mabruk. Kita matangkan dulu ini ya, nggak usah buru-buru. Kok sepertinya banyak yang belum memahami dengan baik. Dengan Pak Anton, silakan Pak Anton. Misalnya ada kata tajironi, dua pedagang. Tajironi. I'rabnya apa Pak Anton? Marfu dengan alif. Betul, marfu bil alif. Pakai istilah Arabnya Pak ya. Biar terbiasa. Marfu bil alif. Nah, marfu bil alif. Baik, marfu bil alif. Ketika dipanggil ya tajironi, wahai dua pedagang. Nah, istilah Arabnya apa? Mabni ala alif. Betul, mabni alal alif. Baik, khair insyaallah. Berikutnya kita banyak-banyak berlatih dulu.
dengan Pak Muslihuddin berikutnya. Misalnya ada kata mudarrisun. Mudarrisun. I'rabnya apa Pak Muslih? Mudarrisun marfu bil dhammah. Marfu bid dhammah, betul. Belum dipanggil pakai istilah marfu. Ketika dipanggil ya mudarrisu, i'rabnya apa? Mabniun alal dhammah. Baik, mabni ala dhammah. Baik. Satu lagi dengan saudara Anas. Ada kata mudarrisuna, para guru. I'rabnya apa? Jamak mudzakkar salim marfu bil wawi. Betul, marfu bil wawi. Kemudian kita panggil ya mudarrisuna. I'rabnya apa? Mabni alal wawi. Baik, bagus. Mabruk insyaallah. Nah. Begitu ya, rekan-rekan, bisa dipahami. Jadi intinya munada mufrad, ya, munada mufrad itu i'rabnya adalah mabni ala ma yarfa'u bihi, mabni sesuai dengan tanda marfu'nya. Marfu'nya dengan apa? Ketika dipanggil tetap seperti itu, tandanya tidak berubah, tapi berbeda istilah penyebutan. Ya, contohnya tadi misalnya Muhammadun itu isim mufrad. Ketika belum dipanggil istilahnya marfu', yaitu marfu' bid dhammah. Tapi kalau sudah dipanggil ya Muhammadu, ya Muhammadu tidak boleh lagi bilang marfu' melainkan mabni. Mabni ala dhammah. Ya, baik. Sekarang kita kembali ke modulnya. Saya bacakan lagi. Jadi sekali lagi hukum i'rabnya adalah mabni ala ma yarfa'u bihi, yaitu mabni sesuai tanda rafa'nya, atau lebih simpel lagi mabni sesuai marfu'nya. Begitu ya. Maksudnya, nah ini mohon diperhatikan. Mohon diperhatikan. Tawajuh ya semuanya. Jika isim marfu dengan dhammah, maka ketika dipanggil istilahnya adalah mabni atas dhammah. Atau kalau pakai Arabnya mabni alat dhammah. Jika isim marfu dengan alif, maka ketika dipanggil mabni alal alif. Mabni atas alif. Jika isim marfu dengan wawu, maka ketika dipanggil mabni atas wawu atau mabni alal wawi. Nah, begitu ya. Jadi berbeda antara ketika belum dipanggil dengan sudah dipanggil. Kalau belum dipanggil istilahnya menggunakan marfu'. Marfu' bi apa gitu ya, sesuai dengan isimnya. Tapi kalau sudah dipanggil pakai istilah mabni. Mabni ala. Ya, mabni itu gandengannya dengan ala ya. Tidak boleh mabni bi, tidak boleh. Mabni ala. Baik, halaman setelahnya mohon dibuka. Contohnya di situ, saya berikan contoh untuk munada mufrad alam, yaitu memanggil nama. Misalnya, ya Zaidu. Ya Zaidu. Nah, gitu ya. Itu contoh untuk isim mufrad. Maka ya Zaidu itu istilahnya adalah mabni alat dhammah. Karena sudah dipanggil, maka mabni. Ya Zaidu, mabni alat dhammah. Kemudian contoh yang mutsanna, ya Zaidani, wahai dua Zaid. Sudah dipanggil, maka istilahnya mabni alal alif. Ya, mabni alal alif. Kalau belum dipanggil, Zaidani gitu saja, itu marfu bil alif. Ketika sudah dipanggil, ya Zaidani, mabni alal alif. Begitu ya. Contoh yang jamak, ya Zaiduna, dari kata Zaiduna. Zaiduna ketika belum dipanggil, ya, belum dipanggil, istilahnya marfu bil wawi karena merupakan jamak mudzakkar salim. Ya, yang berbunyi una itu adalah jamak mudzakkar salim. Ketika belum dipanggil, marfu bil wawi. Begitu dipanggil, maka berubah menjadi mabni. Ya Zaiduna, ya, mabni alal wawi. Nah, gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, mengapa sih kalau dipanggil kok menggunakan istilah mabni? Misalnya Zaidun
menjadi ya Zaidu. Toh sama-sama domahnya, kan begitu. Kenapa kok harus berubah jadi mabni, kan begitu ya? Baik. Nah begini, kalau Zaidun belum dipanggil, masih berpeluang bisa berubah. Bisa Zaidan, bisa Zaidin. Ya, tidak mabni. Tapi kalau sudah dipanggil, itu selalu bunyinya ya Zaidu. Tidak ada ya Zaida, apalagi ya Zaidi. Ya, kalau sudah dipanggil, maka tetap seperti itu harokatnya, tidak ada peluang atau kemungkinan berubah. Ya, jadi ditetapkan harokatnya atau tandanya sesuai dengan tanda marfu'nya. Ya, sama dengan ya Zaidani. Ketika dia masih belum dipanggil Zaidani, ya, kenapa kok menggunakan istilah marfu, kok bukan mabni? Karena Zaidani itu masih bisa mu'rab, masih bisa berpeluang berubah menjadi mansub dan majrur. Zaidani marfu, Zaidaini ya dengan ya itu mansub atau majrur. Tapi kalau sudah dipanggil ya Zaidani, maka ini tidak ada peluang lagi untuk berubah. Selalu bacanya ya Zaidani. Ya, ditetapkan, dimabenikan atas tanda alifnya itu. Begitu ya. Ini mungkin jawaban, barangkali bertanya, kenapa kalau sudah dipanggil kok pakai istilah mabni? Ya, mabni itu artinya tetap, ya, karena memang sudah tidak berpeluang berubah lagi. Sudah tetap seperti itu lafadznya. 6. Itu untuk munada mufrad alam. Kemudian saya berikan contoh untuk munada nakiroh maksuda ta'yinuhu. Ya, munada nakiroh maksuda ta'yinuhu. Yaitu yang memanggil satu pihak tertentu tanpa menyebut nama. Ya, harap diperhatikan tanpa menyebut nama. Contohnya misalnya, wahai murid, nah itu, ya tolibu. Nah, tolibu dari kata tolibun, isim mufrad. Ya, isim mufrad. Nah, ketika dipanggil mabni alat dhammah. Ya, mabni alat dhammah. Ya tolibani, wahai dua murid. Ketika dipanggil menjadi mabni alal alif. Kemudian ya tolibuna, ini jamak mudzakkar salim. Ya, ketika dipanggil mabni alal wawi. Kemudian yang terakhir itu ya tulabu, itu jamak taksir, belum kita pelajari, tapi tidak mengapa. Ya, jamak taksir i'rabnya sama dengan isim mufrad, yaitu marfu bid dhamma, mansub bil fathah, majrur bil kasrah. Ketika dipanggil ya tulabu, maka itu nanti mabni alat dhamma, karena i'rabnya sama dengan isim mufrad ya. Nah, kemudian ada satu keterangan yang sepertinya terlewatkan, jadi mohon maaf. Yaitu cara memanggil munada mufrad itu nanti dengan membuang alif lam dan tanwinnya. Ya, mungkin bisa ditambahkan sendiri di modulnya situ. Jadi cara memanggil itu nanti adalah dibuang alif lam dan tanwinnya. Ya, munada mufrad. Ya, munada mufrad. Baik munada mufrad alam maupun munada nakiroh maksuda ta'yinu. Dengan catatan alat panggilnya atau alat nidanya adalah ya. Ya, ya. Adapun kalau setelah ya ada sisipan ayyuha, maka boleh menggunakan alif lam. Ya, makanya misalnya kita sering mendengar ya ayyuhan nabiyyu. Nah, itu ada alif lamnya. Ya, kalau setelah alat nidanya itu ada sisipan ayyuha, itu boleh pakai alif lam. Ya, tapi kalau menggunakan ya saja, maka nggak boleh ada alif lamnya dan nggak boleh ditanwin. Misalnya kita manggil ya mudarrisu, ya mudarrisu, tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Tapi kalau ada ayyuhanya, maka boleh alif lam. Ya ayyuhal mudarrisu, ya ayyuhal mudarrisu, ya ayyuhal ustadzu dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, tapi kalau nggak ada ayyuhanya, maka tidak boleh ada alif lam dan tanwinnya juga dibuang. Jadi nggak boleh manggil misalnya ya Muhammadun, nggak boleh. Ya al-mudarrisu tidak boleh. Ya, dibuang alif lam dan tanwinnya.
Sampai di sini pembahasan tentang munada ya. Barangkali ada yang perlu disampaikan, monggo, sebelum kita lanjutkan ke kitabnya. Ustadz, Monggo, silakan. bedanya dipanggil ya saja dengan ya ayyuhal itu secara arti apakah ada bedanya? Sama Bapak G, tidak ada bedanya, sama. Ustadz. G, itu hanya masalah ya, masalah nahwiyahnya saja, G. Tapi secara maknanya sama. Gaya Monggo bahasa silakan. aja ya, G. Oke, baik. Monggo silakan berikutnya. Tadi sebenarnya ada Ustaz. yang ya, monggo silakan. Afwan Ustaz, kalau boleh saya simpulkan ini i'rabnya selalu marfu ya, pakem marfu Ustaz. Yang mana yang selalu marfu? Yang munada ini Ustaz. Ketika sudah dipanggil. Nah. Ya, menggunakan tanda marfu'nya tapi nggak boleh disebut marfu melainkan mabni. Begitu ya? Nah, Ustaz. Nah, mabni sesuai dengan tanda marfu'nya. Tapi nggak boleh bilang marfu ya. Misalnya ya Muhammadu itu memang tandanya sama dengan tanda ketika marfu, yaitu Muhammadun. Tapi kalau sudah dipanggil nggak boleh bilang marfu tapi mabni. Makanya tadi kan i'rabnya mabni sesuai marfu'nya. Maksudnya begitu ya. Jadi memang selalu yang iya betul. Jadi maksud yang dipakai yang sebelum dipanggil Ustaz. Oh, yang belum dipanggil. Nggih. Ya karena memang semua lafadz ya, semua kata isim dalam bahasa Arab itu hukum asalnya marfu dulu. Semuanya marfu dulu. Jadi nggak ada suatu lafadz yang tiba-tiba langsung mansub, langsung majrur. Nah, Ustaz. Begitu ya? Iya, betul. Jadi apakah patokannya marfu? Ya iya, karena lafadz itu hukum asalnya marfu dulu. Ya. Baik, begitu mungkin. Nah. Oke, ada lagi monggo silakan sebelum dilanjut. Ustaz. Oke, monggo. Untuk jamak taksir Ustaz, contoh yang tulabun itu, ya tulabun berarti sama hukumnya dengan yang mufrad ya Ustaz. Betul Pak, nggih. I'rabnya jamak taksir itu nanti sama dengan isim mufrad. Marfu bid dhammah, mansub bil fathah, majrur bil kasrah. Jamak taksir masih agak lama nanti kita ketemunya ya. Masih di pelajaran 13. Ya, bab 13 nanti kita akan ketemu jamak taksir. Tapi secara i'rabnya sama, jamak taksir sama dengan isim mufrad, marfu bid dhammah, mansub bil fathah, majrur bil kasrah. Baik. Ada lagi monggo silakan yang perlu ditanyakan. Afwan Ustaz. Monggo. Untuk munada nakira maksuda sama ghairu maksuda itu maksudnya gimana sih Ustaz? Kalau secara lafaz itu? Oke. Maksuda itu artinya sudah jelas yang dimaksud. Ya. Afwan, kalau semisal tulis cuman sekedar tulisan gitu gimana Ustaz? Tanpa kita mengetahui maksudnya, kita baca sekedar tulisan gitu. Iya, ada cirinya kan Pak ya, ada cirinya. Jadi munada nakiro maksuda itu nanti cirinya ya ini tadi, nggak boleh ada alif lam, nggak boleh tanwin. Kalau yang ghairu maksuda caranya adalah dimansubkan dengan tanwin. Misalnya kita memanggil satu orang laki-laki secara umum itu ya rojulan. Ya rojulan. Nah begitu. Jadi bedakan antara ya rojulu dengan ya rojulan. Kalau ya rojulu ini munada nakiro maksuda ta'yinuhu. Yang dipanggil sudah jelas, sudah tertentu. Ya, sudah jelas, sudah tertentu. Ya satu orang itu gitu ya. Itu namanya munada nakiro maksuda ta'yinuhu, caranya itu tadi. Dimabnikan sesuai dengan tanda marfu'nya, kemudian dihilangkan alif lam dan tanwinnya. Tapi yang munada nakiro ghairu maksuda, yaitu memanggil secara umum, misalnya yang tadi kepala sekolah ceramah di hadapan murid-muridnya, memanggil murid, nah itu ya toliban. Ini berarti memanggil secara umum, bukan sedang memanggil satu murid tertentu. Caranya adalah dimansubkan dan nakiroh, tanwin. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita
bagaimana cara mengidentifikasi kalau sekedar tulisan dilihat bentuknya? Kalau ya tolibu berarti maksudah. Kalau toliban, ya toliban berarti gairu maksudah. Begitu, Ge? Kalau semisal polos bingung Ustaz ya? Ge, pripun? Kalau semisal polos tanpa harokat bingung juga ya. Kalau ya toliban itu fathatan itu ada alifnya Pak di belakang ya. Nah, ada alifnya. Mas Stefan. Kaidah penulisan fathatan itu nanti ditambahkan alif di belakang. Misalnya tolibun, terus kok setelah ba itu kok ada alifnya, oh berarti fathatan itu bacanya. Nah gitu. Kata masjidun kalau gundul, kalau fathatan maka setelah dal itu ada alifnya. Nah itu kalau ada alifnya seperti itu bacanya fathatan. Itu nanti ada pembahasannya pada jilid 2. Masya Allah. Ada pembahasannya pada jilid 2. Ya, sabar. Baik, monggo silakan Mabruk. Ada lagi monggo silakan. Afwan Ustaz. Monggo silakan. Di Al-Qur'an pernah ada tulisan ya abadi. Ya abadi itu apa termasuk ini? Munada mudhof atau gimana Ustaz? Itu munada mudhof Pak, munada mudhof. Munada mudhof itu aslinya ada ya mutakalimnya. Ya mutakalim itu adalah ya yang menyatakan kepemilikan aku. Itu konsep idhofah itu. Abadi itu sama dengan abi. Ya mutakalim itu boleh dibuang dalam panggilan. Itu nanti justru baru dipelajari pada jilid 3. Jadi masih agak lama, Pak. Oh iya. Makanya dalam Al-Quran itu semua panggilan wahai Robku itu nggak pakai ya. Semuanya adalah Robbi tanpa menggunakan ya mutakalim. Tapi aslinya ada ya mutakalimnya. Robbi meskipun tanpa ya mutakalim itu artinya tetap wahai Robku. Ya, wahai Robku. Nah, nanti ada bentuk-bentuk di mana ya mutakalim itu bisa dibuang ya pada munada. Nah, nanti ada 5 versi panggilan, 5 versi bentuk maksudnya yang menggunakan ya mutakalim. Ya. Nah, gitu. Bahkan panggilan semacam misalnya ya umma. Nah, gitu ya. Umma itu aslinya ada ya mutakalimnya. Cuma sudah direkayasa, digubah macam-macam ya. Sehingga ya mutakalimnya tidak terlihat, malah jadinya fathah seperti itu. Tapi nggak usah dipusingkan dulu, ya. Nanti saja kalau sudah waktunya. Jadi ya abati itu aslinya adalah abati, ada ya mutakalimnya. Nah, itu adalah konsep idhofah. Terus mansubnya apa? Tetap mansubnya dengan fathah karena abati itu dari kata ya abatun ya, itu adalah maksudnya isim mufrad gitu ya. Cuma mansubnya fathahnya itu tidak terlihat karena semua harokat apabila terkena ya mutakalim maka bermunasabah menyesuaikan menjadi kasroh. Misalnya kolami itu artinya penaku itu aslinya adalah kolamui. Kolamui kalau marfu. Kalau marfu aslinya adalah kolamui. Begitu ya. Tapi dhammah itu harus bermunasabah dengan ya mutakalim menjadi kasroh. Jadinya kolami. Ketika mansub aslinya kolamai. Kolamai, fathah, ada fathahnya. Tapi prinsipnya semua harokat yang terkena ya mutakalim itu harus bermunasabah menyesuaikan diri menjadi kasroh. Ya, jadi enak kalau suatu lafaz terkena ya mutakalim itu mau dia marfu, mau dia mansub atau majrur bacanya sama. Ya, nah, demikian ya. Khair insyaallah. Ada lagi? Monggo. Nanya Ustaz. Monggo silakan. Berarti tolibun ini punya 2 bentuk jamak ya Ustaz ya? Jamak mudzakkar salim sama jamak. Iya. Tolib itu nanti ada 3 jamaknya. Ada tolibuna jamak mudzakkar salim. Kemudian yang jamak taksir ada 2 macam yaitu tulabun dan tolabatun. Nah, gitu ya. Itu sama-sama jamak taksir. Nah,
Secara macamnya ada dua, yaitu jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Tapi yang jamak taksir ada dua macam, ada tulabun dan tolabatun. Makanya kita sering mendengar misalnya ustadz-ustadz mengatakan tolabatul ilm. Nah, gitu ya, tolabah. Para tolabah. Nah, gitu. Tolabatul ilm. Nah, dengan wazan fa'alatun. Itu juga termasuk jamak dari tolibun. Nah, begitu. Tapi nggak semua isim mufrad punya bentuk jamak seperti ini. Iya, betul sekali. Jadi hanya tertentu saja. Tidak semuanya memiliki dua macam jamak, ya. Jamak mudzakkar salim atau jamak taksir. Hanya lafaz-lafaz tertentu yang memiliki dua macam jamak, ya, yaitu jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Ada yang memiliki salah satunya saja, entah jamak taksir saja atau jamak mudzakkar salim saja, dan itu paling banyak malah, ya. Yang punya dua macam itu tertentu saja. Ya banyak juga, tapi tidak sebanyak yang hanya memiliki satu. Oh iya. Begitu. Siap, Baik, sudah dulu ya. Sekarang kita lanjutkan ke kitabnya dulu. Monggo dibuka. Poin 7 ya. Lanjutannya yang kemarin. Jadi pelajaran 5, poin 7. Nah, di situ itu sebenarnya adalah pembahasan munada seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kitab DL1 ini hanya membahas munada mufrad. Ya, munada mufrad. Di sini kita diberikan contoh munada mufrad alam, yaitu memanggil nama seperti Muhammadun, jadi ya Muhammadu dibuang tanwinnya. Khalidun ya Khalidu dibuang tanwinnya. Ini munada mufrad alam. Kemudian berikutnya itu adalah munada ya nakiroh maksudah ta'yinuhu, yaitu memanggil satu pihak tertentu tanpa menyebut nama. Ya, contohnya ustadzun ya ustadzu. Wahai ustadz. Waladun ya waladu, wahai anak. Nah, begitu ya. Nah, jadi sekali lagi, dua macam munada ini dijadikan satu dengan istilah munada mufrad karena memiliki hukum i'rab yang sama, yaitu mabni ala ma yarfa'u bihi, atau mabni sesuai dengan marfu'nya. Sekarang mari kita kerjakan latihannya itu ya. Di situ ada kata-kata yang sudah di random, ada yang kemasukan ya nida, berarti sebagai munada dipanggil, dan ada yang tidak dipanggil. Tugas antum membaca bagaimana yang dipanggil dan bagaimana yang tidak dipanggil. Dengan gaung, silakan gaung, dibaca semuanya gaung. Monggo, bawahnya itu. Ya Ali itu, monggo silakan dibaca semuanya. Ya Ali, ya. Gimana? Ya Aliyu. Baik, ya Aliyu. Aslinya adalah Aliyun, bertanwin nama Ali, bertanwin. Tapi karena dipanggil maka dibuang tanwinnya. Ya Aliyu. Baik, dilanjut silakan. Ya Abbasu. Syaikhun. Ya Syaikhu. Ya Rajulu. Ya Sirun. Baik. Ya Ammaru. Doktorun. Ya Dokturu. Baik, mabruk insyaallah. Nah, saya ulang lagi ya panggilannya untuk ngefikskan begitu. Ya Aliyu, ya Abbasu, Syaikhun. Nah, ini tetap ditanwin karena tidak dipanggil. Ya Syaikhu, ya Rajulu, ya Sirun. Hati-hati ya aja itu bukan panggilan. Nanti dikira ya nida itu ya. Itu nama orang, Yasir. Ya Sirun, ya Ammaru, Dukturun, ya Dukturu. Nah, begitu, baik. Gampang ya, insya Allah ya. Jadi kalau kita memang benar-benar orang yang cinta dengan bahasa Arab, nah itu ada semacam rasa
istilahnya itu penasaran ya, curiosity gitu ya. Jadi rasa ingin tahu terus. Ya, setelah ini ada apa lagi ya? Ada apa lagi ya gitu ya. Sehingga memacu kita untuk selalu ya, kalau bisa harus hadir terus ini ya. Supaya tahu setelah ini ada ilmu apa lagi ya bahasa Arabnya nah gitu. Karena bahasa Arab itu sangat banyak sekali kaidah-kaidahnya. Nah, baik. Baik, jadi hari ini kita sudah mendapatkan bab tentang al-munada. Mabrur insyaallah. Kita lanjutkan sedikit saja yang poin 8 ya. Kita ambil sedikit waktu lagi. Yang poin 8 ini tidak ada kaidah secara khusus. Ini sebenarnya percabangan dari konsep idhofah yang sudah kita pelajari. Tolong diperhatikan contohnya dulu ya, yang gambar kitab itu. Kita bertanya misalnya kitab siapa ini, itu nanti menggunakan konsep idhofah. Bahasa Arabnya itu kitabu man hadza, kitabu man hadza, kitab siapa ini. Nah, kitabu man itu adalah konsep idhofah. Kitabu sebagai mudhof, man-nya itu adalah mudhof ilaih. Makanya kitabu itu sebagai mudhof dibuang alif lam dan tanwinnya. Ya, man-nya itu sebagai mudhof ilaih. Loh kok enggak majrur? Posisinya majrur. Tapi karena man itu termasuk lafadz yang mabni, jadi selalu begitu bacanya. Hanya tempatnya saja yang majrur, yaitu tempat miliknya mudhof ilaih. Ya, jadi diperhatikan. I'rab itu ada yang bersifat mahal, ya, ada yang bersifat mahal, ada yang bersifat lafzi. Artinya i'rab itu ada yang terjadi pada lafadznya, itu yang lafzi. Ada yang secara mahal, mahal itu tempatnya. Ya, gitu ya. Seperti man di sini secara lafadznya dia mabni. Ya. Mau dia marfu atau mansub atau majrur bacanya selalu man. Tapi secara mahalnya, mahal itu tempat, mahalun, tempat. Secara mahalnya menempati posisi majrur sebagai mudhof ilaih. Salah satu yang menjadikan i'rab itu bersifat mahali, bersifat tempat, itu biasanya dipakai oleh lafadz-lafadz yang mabni. Contoh misalnya, hadza kitabun, ini adalah kitab. Hadza kitabun itu konsep apa? Dengan pria prasetya, silakan. Hadza kitabun itu konsep apa? Ini adalah kitab. Isyarah. Konsep apa itu? Gimana? Isyarah. Oh enggak, konsepnya. Konsepnya, konsepnya. yang kita pelajari. Mubtada ya. khobar. Mubtada khobar, baik. Mubtada khobar, nah. Mana mubtadanya, mana khobarnya? Haza. Haza sebagai mubtada. Khobarnya ya, kitabun. Baik, nah. Di mana mubtada itu i'rabnya selalu apa? Mubtada i'rabnya selalu marfu. Marfu. Sedangkan hadza kalau kita perhatikan mana marfunya? Tidak terlihat. Berarti marfu'nya hadza itu tidak secara lafzi tapi secara mahali. Karena lafadznya dia mabni. Hadza itu mau dia marfu, mansub atau majrur, selalu hadza bunyinya, tidak bisa berubah. Karena termasuk mabni. Isim isyarah itu termasuk lafadz yang mabni ya. Kecuali isim isyarah yang untuk mutsanna, nanti akan ada babnya. Tapi karena hadza itu menempati posisi mubtada, di mana mubtada itu selalu marfu, maka hadza ini secara mahalnya, tempatnya adalah marfu. Ya, nanti kalau di i'rab adalah fi mahalli raf'i mubtada'in. Menempati posisi rafa'nya mubtada. Begitu istilahnya kalau dalam bahasa kita. Ya, nah. Jadi di sini maka kita tidak perlu heran loh, katanya mudhof ilaih itu majrur. Tapi man di sini kok nggak majrur? Iya, secara lafadznya man itu memang tidak majrur. Kenapa? Karena man termasuk lafadz yang mabni. Ya, lafadz yang mabni. Tapi secara mahalnya dia itu majrur sebagai mudhof ilaih. Ya, nah.
Kemudian dibaca yang gambar pena itu, dibuat pertanyaan seperti contohnya ya. Kitabu man hadza, kitab siapa ini, begitu. Dengan Haris, silakan Haris. Haris Firmansyah, silakan. Gambar pena. Qalamu man hadza, pena Baik. siapa ini? Ya, bagus. Qalamu man hadza, pena siapa ini. Kemudian berikutnya Pak Murtaji, monggo. Gambar kemeja, Pak. Silakan. Qamisu man hadza? Oke, monggo diartikan. Kemeja siapakah ini? Baik, betul. Qamisu man hadza, kemeja siapa ini? Kemudian berikutnya Alfan. Silakan Alfan, gambar rumah. Baitu man hadza. Baik, baitu man hadza. Rumah siapa ini? Betul. Terakhir gambar tempat tidur dengan saudara Aulia. Silakan Aulia. Sariru man hadza. Baik, Sariru man hadza. Tempat tidur siapa ini? Begitu ya? Baik, insyaallah. Nah, sekali lagi, ini adalah konsep idhofah. Kesalahan yang sering terjadi ketika menemukan kalimat dengan tipe seperti ini, itu ditanwin depannya. Misalnya tadi, kitabun man hadza, nah gitu, itu keliru. Harusnya kitabu man, karena kitabu sebagai mudhof, dibuang alif lam dan tanwinnya. Begitu ya? Nah, kemudian penggunaan isim isyarahnya nanti disesuaikan dengan sesuatu yang ditanyakan, ya. Misalnya mobil siapa ini, ya berarti sayyaratu man hadhihi. Ya, menggunakan hadhihi karena sayyaratu termasuk lafadz yang muannats. Ya. Nanti pada pelajaran 6, setelah pelajaran ini kita akan mempelajari kategori-kategori muannats ya pada pelajaran 6 nanti. Baik. Demikian mungkin untuk malam hari ini. Terakhir mungkin sebelum kita tutup majelisnya, monggo barangkali mau sharing-sharing lagi, silakan. Saya beri kesempatan. Izin Ustaz. Monggo silakan. Kalau ini Ustaz yang di kitab ini yang tertulis Durusul Lughatil Arabiyyata itu kalau dianalisis konsepnya gimana ya Ustaz? Arabiyati ya. Durusul Lughatil Arabiyyati. Nah, durusul lughati itu konsep idhofah, durusul sebagai mudhof, makanya tidak ada alif lam dan tanwinnya. Al-lughati sebagai mudhof ilaih majrur, sekaligus sebagai man'ut. Nanti kita akan belajar konsep naat man'ut pada bab 9. Ya, masih agak lama nanti dulu, yaitu pensifatan ya. Di mana antara naat dengan man'ut itu nanti harus sama sifatnya, harus sama. Kalau alif lam ya alif lam. Gitu ke? Kalau tanwin ya tanwin. Kemudian jenisnya juga harus sama, muannats muannats, mudzakar mudzakar, gitu ke? I'rabnya juga harus sama, apakah marfu, mansub atau majrur gitu. Nah, kalau kita perhatikan al-lughah dengan al-arabiyyah itu memenuhi semua syarat itu. Ya. Makanya al-lughah dengan al-arabiyyah itu namanya konsep naat man'ut, itu nanti akan kita pelajari pada bab 9. Di mana naat sifatnya itu harus mengikuti man'utnya. Karena al-lughati majrur, maka al-arabiyyati juga dimajrurkan. Jadilah durusul lughatil arabiyyati. Begitu, ya. Nah. Kalau kita perhatikan sama-sama alif lam gitu ya, sama-sama ada tak marbutohnya muannats dan i'rabnya juga sama. Itu namanya konsep naat man'ut. Tidak perlu khawatir, itu nanti akan kita bahas tuntas pada bab 9. Baik. Ada lagi, monggo silakan. Izin Ustaz. Monggo, Tadi monggo silakan. yang di Kitabu Man Hadza itu hadanya posisinya jadi apa Ustaz ya? Oke, baik. Nah, itu adalah ini Pak G, mubtada muakhor namanya. Mubtada muakhor. Itu aslinya adalah hadza kitabu man. Ya, hadza kitabu man. Ini kitab siapa? Nah, gitu. Tapi dalam bahasa Arab itu memang namanya pertanyaan itu harus diletakkan di depan.
Baik. Jadi hadza sebagai mubtada, kitabuman sebagai khobar. Mubtada yang begitu. diakhirkan ya Ustaz ya. Namanya mubtada muakhir, nanti akan ada babnya, tidak perlu khawatir. Nanti kita akan belajar namanya konsep mubtada muakhir khobar muqaddam. Yaitu mubtada yang diakhirkan dan khobar yang dikedepankan. Kan ada konsep mubtada khobar, ada konsep mubtada muakhir khobar muqaddam, gitu ya. Nah, kalau konsep mubtada khobar itu normal, mubtada dulu baru khobar. Ini kondisinya tidak normal, yaitu mubtadanya berada di belakang, khobarnya berada di depan. Ya, namanya mubtada muakhir khobar muqaddam, nanti ada babnya akan kita pelajari. Baik. Tapi kalau misalnya ditaruh di depan bisa nggak itu Ustaz? Memungkinkan nggak? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Pertanyaan istifham itu posisinya harus di depan dalam bahasa Arab. Jadi tidak boleh misalnya hadza kitabuman, itu tidak boleh. Jadi kitabuman hadza memang begitu caranya. Khair insyaallah. Begitu Nah. Misalnya siapa ini, itu man hadza, bukan hadza man. Gitu tidak boleh gitu. Hadza man, itu tidak boleh. Dalam bahasa Arab pertanyaan itu harus berada di depan. Man hadza, nah begitu, bukan hadza man. Nah, gitu. Baik. Ngapunten yang bertanya lewat chatting, saya nggak sempat buka-buka chatting ya. Jadi silakan langsung disampaikan di majelis. Jadi saya fokus ini menyampaikan, jadi tidak sempat buka-buka chatting. Moga silakan. Ustaz, kitabu man hadza dengan liman hadzal kitabu itu bagaimana Ustaz? Sama atau? Iya, konsepnya agak sedikit berbeda ya. Kalau liman hadzal kitabu itu juga istilahnya itu konsep mubtada khobar, tapi tipe mubtada muakhir khobar muqaddam. Cara nerjemahkannya berbeda. Kalau kitabu man hadza, kitab siapa ini, tapi kalau liman hadzal kitabu, milik siapa kitab ini, nah gitu. Milik siapa kitab ini. Nanti liman itu sebagai khobar muqaddam, hadzal kitabu itu sebagai mubtada muakhir. Ya. Jadi berbeda baik dari segi terjemahannya maupun konsepnya juga agak sedikit berbeda. Kitabuman itu ada unsur idhofahnya. Kalau liman hadzal kitabu tidak ada idhofahnya. Itu murni mubtada khobar. Ya, mubtada muakhir khobar muqaddam. Monggo, ada lagi silakan. Ini Ustaz, kalau tulisan Arab gundul cara membedakan min dengan man bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Dilihat konteksnya ya. Dilihat konteksnya. Nah, misalnya ada tulisan habis mim nun terus anta gitu ya. Ya berarti itu bacanya man anta bukan min anta. Nanti akan terbiasa hal seperti itu ya. Tidak perlu dikhawatirkan. Nanti akan terbiasa. Jadi kita memang kalau belajar bahasa Arab itu benar-benar insting kita, naluri kita ketika membaca harus benar-benar berperan aktif. Ya, oh ini maksudnya begini, maksudnya begitu. Ya. Karena ada beberapa lafadz yang ketika gundul itu sama. Anta dengan anti ya sama tulisannya gitu ya. Man dengan min juga sama. Bagaimana cara kita mengetahui membedakannya ya melihat konteksnya gitu. Baik. Begitu ya. Ada lagi mungkin terakhir monggo silakan. Baik, sepertinya sudah cukup dulu ya. Nah, alhamdulillah, insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar insya Allah tentang alif wasol dan alif qata, ya, atau hamzah wasol dan hamzah qata, di mana keduanya itu memiliki perbedaan baik dari segi cara bacanya maupun cara tulisnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Cukup dulu untuk malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan juga mohon permaklumannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma hamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.